Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat Villa? Alisa doakan semoga kita sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Dan tak kalah penting, semoga kita semua diberi Allah kesempatan untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan, serta mendapatkan ampun dan pahala yang berlipat ganda. Amin. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah ya sahabat Villa, tak lama lagi kita akan masuki bulan paling indah, bulan ampunan dan bulan yang paling berkesan bukan hanya untuk umat Islam, namun bagi seluruh makhluk di muka bumi. Sebagaimana penjelasan Al-Qurtubi, beliau berkata, dinamakan bulan Ramadan karena ia menggugurkan, membakar dosa-dosa dengan amal salih. Begitu banyak amal yang Allah jadikan sebab sebagai penghapus dosa di bulan Ramadan. Misalnya, puasa di bulan Ramadan. Amalan apa sajakah itu? Sebelum Alisa melanjutkan uraian ini, mari tebar Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share konten channel ini. Sahabat Villa, memulai uraian tentang Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga dengan sholat malam di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga dengan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda, gurau, dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan antara Ramadan sekarang dengan Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa loh sahabat Villa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang 1 dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang 1 dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Begitu banyak amal-amal yang Allah jadikan untuk mengukurkan dosa, sehingga jika ada orang yang telah berlalu Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah dan dibersihkan dosa-dosanya, maka itu mungkin ini bisa dikatakan keterlaluan. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersabda, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Pantaslah sahabat Villa apabila ada ulama salaf yang berkata, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan lain. At-Taif Al-Ma'arif halaman 297. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita selama bulan Ramadan ini, dan selalu mengampuni dan merahmati kita dimanapun dan kapanpun. Nah sahabat Villa, bagaimanakah seharusnya kita menyambut Ramadan yang mulia ini? Seorang muslim seharusnya tidak lalai terhadap momen-momen untuk beribadah. Bahkan seharusnya ia termasuk orang yang berlomba-lomba dan bersaing untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang artinya, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Maka bersemangatlah wahai saudara-saudara muslim dalam menyambut Ramadan dengan cara-cara yang benar. Nah sahabat Villa, berikut ini yang perlu kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan.
Yang pertama, berdoa agar Allah mempertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan kuat, serta dalam keadaan bersemangat beribadah kepada Allah, seperti ibadah puasa, sholat, dan zikir. Telah diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Maka apabila telah tampaklah hilal bulan Ramadan, berdoalah pada Allah. Allah Maha Besar, ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu untuk kami dengan aman dan dalam keimanan, dengan penuh keselamatan dan dalam keislaman, dengan taufik agar kami melakukan yang disukai dan diridhoi oleh Rabbku dan Rabbmu, yaitu Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi. Yang kedua, bersyukur pada Allah dan memujinya atas dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Azkar, ketahuilah, dianjurkan bagi siapa saja yang mendapatkan satu nikmat atau dihindarkan dari kemurkaan Allah untuk bersujud syukur kepada Allah Ta'ala atau memuji Allah sesuai dengan apa yang telah diberikannya. Dan sesungguhnya di antara nikmat yang paling besar dari Allah atas seorang hamba adalah taufik untuk melaksanakan ketaatan. Selain dipertemukan dengan bulan Ramadan, nikmat agung lainnya adalah berupa kesehatan yang baik. Maka inilah pun menuntut untuk bersyukur dan memuji Allah sang pemberi nikmat, lagi pemberi keutamaan sangat nikmat tersebut. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak dan pantas bagi keagungan wajahnya dan keagungan kekuatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. 3. Bergembira dan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Telah ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dahulu memberi berita gembira pada para sahabatnya dengan kedatangan Ramadan. Beliau bersabda, telah datang pada kalian bulan Ramadan, untuk Ramadan bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga serta ditutup pintu-pintu neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dan sungguh demikian pula as-salaf dan as-sali dari kalangan sahabat at-tabi'in. Mereka sangat perhatian dengan bulan Ramadan dan bergembira dengan kedatangannya. Maka kebahagiaan manakah yang lebih agung dibandingkan dengan berita dekatnya bulan Ramadan, momen untuk melakukan kebaikan serta diturunkannya rahmat. 4. Bertekad serta membuat program agar memperoleh kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Kebanyakan dari manusia, bahkan dari kalangan yang berkomitmen untuk agama ini, beragama Islam, membuat program yang sangat serius untuk urusan dunia mereka. Akan tetapi sangat sedikit dari mereka yang membuat program sedemikian bagusnya untuk urusan akhirat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap tugas seorang mukmin dalam hidup ini, dan lupa atau bahkan melupakan bahwa seorang muslim memiliki kesempatan yang banyak untuk dekat dengan Allah, untuk mendidik jiwanya sehingga ia bisa lebih kokoh dalam ibadah. Di antara program akhirat adalah program menyibukkan diri di bulan Ramadan dengan ketaatan dan ibadah. Seharusnya seorang muslim membuat rencana-rencana amal yang akan dikerjakan pada siang dan malam Ramadan. Nah, sahabat Tilah, kira-kira program apa ya yang akan kalian buat di Ramadan ini? Yang udah ada, komen di bawah. Yang belum ada, komen juga di bawah. Kalau aku sih menghatamkan Al-Quran. Oke? Yang kelima, bertekad dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh pahala di bulan Ramadan, serta menyusun waktu untuk membuat jadwal untuk beramal salih. Barang siapa yang menepati janjinya pada Allah, maka Allah pun akan menepati janjinya, serta menolong untuk taat dan memudahkan baginya jalan kebaikan. 6. Berbekal ilmu dan pemahaman terhadap hukum-hukum di bulan Ramadan.
Wajib atas seorang yang beriman untuk beribadah kepada Allah dilandasi dengan ilmu. Dan tidak ada alasan untuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Di antara kewajiban itu adalah puasa di bulan Ramadan. Sudah sepantasnya bagi seorang muslim belajar untuk mengetahui perkara-perkara puasa serta hukum-hukumnya sebelum ia melaksanakannya. Sebelum datang bulan Ramadan, agar puasanya sah dan diterima Allah Ta'ala. Maka bertanyalah pada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Wajib pula bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa dan kejelekan, serta bertaubat dengan sungguh-sungguh dari seluruh dosa, berhenti melakukannya serta tidak mengulangi lagi. Karena di bulan Ramadan adalah bulan taubat, barang siapa yang tidak bertaubat di dalamnya, maka kapankah lagi ia akan bertaubat? Allah Ta'ala berfirman, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. 8. Mempersiapkan jasmani dan rohani dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan, serta mendengarkan ceramah-ceramah Islamiyah yang menjelaskan tentang puasa dan hukum-hukumnya, agar jiwa siap untuk melaksanakannya ketaatan di bulan Ramadan. 9. Menyambut Ramadan dengan membuka lembaran putih yang baru, yang akan diisi dengan taubat sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala, taat pada perintah Rasulullah SAW, serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Berbuat baik kepada kedua orang tua, saudara, kerabat, masyarakat sekitar agar menjadi hamba yang salih serta bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Demikianlah seharusnya seorang muslim menyambut Ramadan, seperti tanah kering yang menyambut hujan, seperti si sakit yang membutuhkan dokter untuk mengobatinya, dan seperti seorang yang menanti kekasihnya. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan, dan terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikianlah sedikit uraian Alisa tentang bagaimana mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di konten-konten Alisa yang lainnya. Tetap sehat dan jaga keimanan. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi ini tersebar luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.